Halo semua, ini video buat ditonton sebelum tidur. Gak ada drama licik atau kisah lebay. Cuma puas gesek beli terus. Dan ceritanya tamat. Jadi geng, tenang aja, semoga mimpi indah. Aku lahir lagi 3 hari sebelum kiamat. Kali ini aku bukan cuma dapat sistem ruang dan menang 10 miliar. 3 hari lagi kiamat salju datang. Salju mendadak ini bikin dunia lumpuh. Cuma beberapa hari, suhu turun ke minus 100 derajat. Seluruh kota tertutup putih. Patung es manusia ada di mana-mana. Di hidup lalu, aku gak kayak tokoh utama di novel kiamat. Aku cuma lahir lagi karena AIDS. Aku harus stok penuh, harus banget, hidup sampai kiamat habis. Aku duduk bikin daftar stok. Pertama makanan dan air. Lalu perapian batu bara dan alat hangat. Senjata juga nggak boleh lupa, rumah juga harus diperkuat, lalu jemput kakakku dulu. Susah payah, kesempatan lahir lagi gak boleh sia-sia. Kali ini aku hindari semua bahaya. Di luar mulai turun salju kecil. Aku tahu ini cuma pembuka. Dulu aku gak peduli soal ini. Siapa sangka salju besar berikutnya bunuh aku. Pas aku lagi bengong, tiba-tiba kakakku nelpon Wawan. Aku lahir lagi, 3 hari lagi kiamat salju datang. Aku langsung resign ke rumahmu. Kita harus cepat stok barang. Dengar kata kakakku, jantungku berdebar. Di hidup lalu saat kota tertutup salju, aku gak bisa hubungi kakak, gak tahu nasibnya gimana. Aku nangis bilang, "Kak, aku juga lahir lagi, cepat beli tiket ke sini. Sebelumnya aku beli stok dulu." Pas kamu datang baru bahas detail. Habis tutup telepon aku tarik napas. Gak nyangka kakak juga lahir lagi, jadi aku lebih tenang. Soalnya kakakku lebih teliti. Kalau enggak, aku takut lupa beli sesuatu. Setelah tenang, saatnya rencana stok kiamat. Langkah pertama rumah aman. Rumahku sekarang, warisan orang tua, apartemen lantai atas. Memang gak bakal ketimbun salju, tapi kacanya bisa retak karena dingin. Pintunya juga bisa dibobol orang. Kalau listrik mati rumah juga dingin. Habis kepikiran itu, aku langsung ke kontraktor. Aku bilang, dalam 3 hari, ganti semua kaca dan pintu jadi anti ledak. Tembok juga tambah lapisan hangat. Awalnya dia kelihatan susah. Kalau selesai dalam 3 hari, aku bayar 10 kali lipat. Tenang dek. Aku jamin 3 hari, rumahmu beres total. Habis itu aku lanjut ke pasar grosir terbesar. Di bagian bahan pokok aku bilang, semua merek beras di sini, masing-masing 500 ton, tepung tinggi dan rendah 300 ton, minyak goreng kacang dan zaitun 10.000. Terus garam ini, gula dan kecap. Saus tiram sama cuka 100 dus. Terus millet ini, kedelai kacang hijau merah 300 ton, mie kering mie instan, bihun dan mie hotpot. Mie kentang 800 dus, rumput laut, jamur enoki, acar juga 300 dus, jagung instan ini juga 500 dus. Oh iya, stok pembalut banyak juga, ini barang langka pas kiamat. Aku langsung pindah ke area harian. Yang kelihatan duluan pembalut favoritku. Pembalut tahu-tahu, kalau nanti parah banget, terus safe house jebol. Aku dan kakak kabur pakai ini, jadi gak usah takut bocor depan belakang. Sebelum kiamat stok 1000 dus. Bosnya langsung melongo denger itu. Sampai nanya aku bercanda apa, aku langsung jelasin. Keluargaku mau buka minimarket, makanya grosir, abis bayar pakai HP. Bosnya senyum lebar, bahkan gratis kirim juga. Lalu puluhan truk bawa barang ke gudang sewa baruku. Pekerja bongkar berjam-jam baru habis. Pas selesai bongkar, kulihat kardus numpuk kayak bukit. Rasanya hati langsung tenang. Lalu kuangkat tangan, di telapak muncul portal pusaran. Sekejap aja, semua isi gudang masuk ke sistem ruang. Biasanya ruang punya mode awet. Tapi aku doyan daging sayur, jadi harus beli banyak. Lapar di hidup lalu parah banget. Terus aku ke pasar lagi. Beli 500 sapi, 500 babi, 10.000 telur, ikan, udang, seafood juga banyak. Aku tambah duit banyak, suruh bos urus dulu, lalu kirim ke tempatku. Pas kiamat gizi tetap penting.
Gak bisa cuma makan daging. Lalu aku ke area sayur. Kubis 800 kg, paprika hijau 800, terong 800, kentang 800, labu 800, brokoli 800, jamur shiitake, king oyster 500, lobak besar 500, sama aneka sayur hijau. Semua beli 800 dus. Kebanyakan daging bikin panas. Buah segar juga nggak boleh lupa. Apel 500 dus, pisang 500 dus, jeruk 500 dus, jeruk manis 500 dus, stroberi 500, anggur 500, kiwi 500 dus, semangka 300 dus. Semua buah yang kepikir ku beli banyak. Walau nggak habis tetap beli, soalnya aku orang tajir. Aku rik banget, abis beli buah sayur. Aku lanjut ke restoran. Kalau listrik mati, aku bisa langsung keluarin makanan jati dari ruang. Babi kecap, sayap kola, iga asam manis, tumis daging pedas, ayam kungfu, tahu 8 rasa, daging rebus pedas, daging goreng semua 500 porsi, koki dapur sampai pusing semua. Lalu aku ke toko bibit, beli banyak bibit tanaman, terus beli 1000 anak ayam bebek angsa. Yap, aku mau jadi bos kebun juga. Tapi sebelum mereka gede, aku harus beli stok lagi. Aku teleport ke supermarket, dorong troli langsung borong. Kali ini ku bersihin tempat ini. Paha ayam 600 dus, sayap 500 dus, leher ayam 500, usus bebek, ampela, tulang 300 dus, daging asap 600, spam 600, aneka bakso 500 dus, aneka sosis 1000 dus. Lalu snack favoritku, harus beli banyak haha. Keripik 600 dus, snack udang 500 dus, biskuit 500 dus, wafer gulung 500 dus, latiau 1000 dus, kacang 500 dus, bubur 8 harta 600 dus, aneka roti 600 dus, pai coklat 500 dus, mie instan aneka rasa 1000 dus, bihun 500 dus, self heating hotpot 1000 dus, biskuit padat 500 dus, aneka kaleng 1000 dus. Biar gak pingsan kelaparan. Permen juga stok banyak. Coklat 600 dus, lollipop 500 dus, marshmallow 300 dus, permen buah 300 dus, permen karet 100 dus, permen pop 200 dus. Minuman manis favoritku juga wajib, Coca-Cola 1000 dus, kopi kaleng 500 dus, jus apel, jus anggur, jus persik, jus strawberry, air soda 500 dus, susu 500 dus, yogurt 800 dus. Area beku juga gak boleh lolos. Pangsit beku aneka rasa 500 bungkus, bakpao beku 600 bungkus, roti gulung 300, mantau 600 bungkus, aneka camilan 1000 bungkus. Camilanku gak boleh hilang. Lanjut barang harian, tisu 1000 pak, pembalut 1000 pak, peralatan mandi 500 dus. Aksiku sampai bikin bos supermarket heboh, tapi santai aja, semua kubungkam pakai duit. Aku pesan 1000 freezer jumbo lagi buat kotak simpan. Pas barang sampai gudang, aku langsung masukin ke ruang. Belanja gini puas banget. Rasanya stok ini cukup sampai hidup berikutnya. Tapi hari ini capek juga. Pulang tidur dulu. Besok lanjut belanja. Pas sampai rumah, tukang lagi buru-buru perbaiki pintu jendela. Baru jam 11 malam mereka pulang. Langit luar udah gelap pekat. Saljunya makin gede dikit. Tapi orang-orang belum sadar bahaya mau datang. Malah asyik bahas pemandangan aneh ini. Aku masih punya 2 hari siap-siap. Masih banyak barang belum dibeli. Sekarang aku harus simpan tenaga buat misi belanja besok malam. Pas di kasur, aku masih mikir kurang barang apa, tapi gak sadar malah ketiduran. Besok paginya, pas bangun, kulihat kakak duduk di sofa. Kami pelukan sambil nangis. Aku juga bilang kalau aku punya ruang stok tanpa batas. Sistem itu bikin dia senang. Belum sempat ngobrol lama, kami langsung pisah buat beli stok. Aku cewek cantik, pas kiamat juga harus kece. Kalau ada yang rebut stok, ku bikin dia pingsan lihatku. Lagian pas salju begini, kulit juga gampang kering. Aku ke toko kosmetik, sabun muka, toner, serum, krim wajah, lip balm, body lotion, krim mata, masker masing-masing 500. Abis gesek kartu mbak toko girang banget. Kiamatku gak bisa tanpa boba. Lalu aku ke beberapa toko boba, beli 5000 gelas aneka rasa. Pegawainya sampai capek banget. Aku lanjut ke toko kue, semua toko sekitar aku borong habis dessertnya. Karena aku tajir, lanjut barang anti dingin. Jaket bulu 300, mantel militer 300, sepatu salju 200 pasang, baju bulu 500, kaos kaki tebal 600 pasang, celana dalam hangat 1000 pieces, shawl 300, topi 300 pieces, sarung tangan 200 pasang, baju hangat 500. Kalau sisa, habis kiamatku jual lagi. Di rumah juga pasang perapian gede, soalnya kalau mati listrik, cuma ini buat angetin badan. Aku buru-buru pesan ratusan ton batu bara.
Harus pasang ventilasi juga. Kalau nggak aku sama kakak bisa sesat. Terakhir soal air. Ada sistem ruang. Air nggak takut beku. Aku pesan 10.000 galon air. Kalau sisa buat renang aja. Air mineral juga beli 1.000 dus. Botol kosong nanti dijual kiloan. Nggak tahu badai salju bakal berapa lama. Di cuaca begini, flu dikit aja bisa bikin mati. Lalu aku pakai kekuatan duit. Beli ratusan dus obat. Oh iya, suplemen juga wajib. Macam vitamin, minyak ikan, koenzim Q. Macam-macam ku beli 10.000 botol. Terus lanjut. Stok buat si meong, aku takut kucing gampang sakit. Nutrisi seimbang itu penting. Kalau cuma makan-pakan doang, lama-lama gizinya bisa turun. Kurang vitamin dan mineral, meong bisa rontok bulunya, atau dagunya hitam. Yang parah badannya juga melemah. Jadi aku langsung beli 500 kaleng snack meong. Nggak perlu beli banyak macam lagi, sehari satu. Praktis banget buat jaga kondisi badan, biar pas suhu turun parah. Nggak gampang sakit. Abis stok wajib, harus mikir juga hari-hari bosan pas kiamat. Mau lewat gimana? Aku pesan 500 komik online. Terus download ribuan komik, film, drama. Yang paling kusuka itu Diary Reborn, Kiamat Hui Hui, dan Wan Wan. Masing-masing kunduh ribuan, nonton bertahun-tahun juga aman. Jadi nggak bakal bosan, rasa-rasanya pas kiamat juga harus olahraga. Aku buru-buru pesan treadmill dan sepeda statis. Sepeda, kalau kebanyakan makan terus gendut, nggak banget. Aku harus rajin olahraga dan lari. Buat jaga-jaga mati listrik, aku beli lagi 1.000 powerbank, 500 genset, 500 lampu cas, 500 pak lilin, 500 senter, 500 selimut tebal, 500 selimut listrik, 1.000 dus penghangat tubuh. Aku sapu bersih raknya, namanya juga kaya. Suka belanja pula. Oh iya, kalau mau jadi petani kiamat, harus siapin pupuk dan pakan ternak. Beli beberapa sapi buat bajak tanah. Bayangin habis kiamat bisa jual sayur. Bikin semangat banget, aku terus belanja tanpa henti. Kakakku juga belanja gila-gilaan. Pas kiamat, manusia paling ngeri. Meski aku belum ngalamin dulu, tapi di novel kiamat, tokohnya sering tumbang gara-gara ini. Jadi kakakku beli banyak alat bela diri. 100 kapak, 100 pisau serigala, 500 tongkat listrik, 100 dus semprot anti maling. Lalu dia ke toko outdoor, kantong tidur hangat, tali dan tenda. Korek tahan angin disapu habis. Pas barang sampai gudang, aku langsung masukin ke ruang sistem. Kayaknya sekarang udah lengkap. Walau kiamat jalan bertahun-tahun, aku nggak bakal mati kelaparan. Renovasi rumah juga kelar. Aku bayar bosnya dengan roal. Malam sebelum kiamat datang, aku dan kakak rantai tangga darurat LT25 sampai LT3. Semua jalur dikunci rapat. Begitu listrik mati, lift pasti ikut mati. Biar orang lain nggak bisa nyelonong naik. Balik rumah lalu kunci pintu. Aku berdiri lihat keluar jendela. Langit makin gelap banget. Salju terus turun tanpa henti. Kalau nggak meleset, besok pagi salju kecil jadi badai. Suhu juga bakal turun drastis. Nggak lama lagi, satu kota bakal ketimbun salju. Sebenarnya aku nggak tahu badai salju di hidup lalu bertahan berapa lama. Cuma bisa berharap aku dan kakak hidup lebih lama kali ini. Pagi hari ketiga, badai salju akhirnya datang. Angin kencang bawa salju mengamuk. Walau AC nyala di rumah, aku masih ngerasa dingin dari balik kaca. Suhu awal kiamat ini kayaknya lebih dingin dari dulu. Di luar putih semua, sampai nggak kelihatan apa-apa. Pas itu kakakku bangun juga. Kiamat emang datang juga. Tapi makan enak dulu yuk. Lalu kakakku bikin sepanci bubur ayam, minum bubur hangat. Badan langsung anget semua. Rumah kami tenang banget. Tapi di luar udah kacau. Supermarket penuh orang rebut stok. Mereka nekat datang saat badai. Jalan juga penuh mobil tabrakan gara-gara licin. Suara klakson sampai kedengeran ke lantai kami. Pas itu, terdengar suara ribut tetangga di luar. Mereka ngeluh rumahnya nggak ada makanan. Aku dan kakak ngobrol dulu. Untuk sekarang mending pura-pura rumah ini kosong, biar tetangga nggak datang minta tolong. Aku yang reborn nggak bakal jadi malaikat sok baik. Malamnya salju makin deras. Berita juga terus ngingetin warga, sebisa mungkin jangan keluar. Tapi salju datang terlalu mendadak, bikin semua orang panik. Stok di supermarket besar juga habis diserbu cepat. Meski negara kirim bantuan, tetap gak cukup. Saljunya juga parah, heli susah stabil. Aku rebahan di ranjang, dengar angin salju di luar. Aku mulai panik. Aku ingat dulu, salju gak segede ini. Kayaknya semua maju lebih cepat. Tiba-tiba bel pintu bunyi. Aku langsung kaget, cepat ke ruang tamu. Kak juga keluar dari kamar.
Siapa yang datang saat begini? Mungkin tetangga. Cek dulu aja. Kami ke depan pintu, ngintip dari lubang pintu. Ternyata Tante Wang sebelah. Ada orang di rumah? Cucuku masuk angin, butuh obat. Bisa bantu? Aku dan Kak saling lihat diam. Balik ke ruang tamu, aku bilang, Tante Wang biasa songong. Sering cari masalah. Kayaknya dia udah ketok semua pintu di lantai ini, jadi cuekin aja. Anggap rumah kosong. Di luar Tante Wang ketok lagi. Karena gak ada jawaban dia pergi. Besok paginya pas bangun, rumah dingin kayak kulkas. Aku tahu listrik mati karena suhu luar terlalu rendah. Meski rumah sudah diisolasi, tetap gak tahan dingin. Aku langsung panggil Kak. Akhirnya kami putuskan sekarang. Gak pakai perapian, juga gak pakai genset. Biar orang gak sadar kami ada. Aku ambil banyak penghangat. Kami tempel sekujur badan. Ini emang mantap banget. Siang itu aku ambil burger dan ayam goreng. Masih panas ngebul. Aku dan Kak makan sampai kenyang. Malamnya aku pegang susu hangat. Lihat badai salju dari jendela. Banyak bangunan rendah. Udah ketutup salju. Jalan kota penuh patung es manusia. Dan mobil rusak. Meski listrik mati, aku gak panik sama sekali. Soalnya aku punya ruang tanpa batas. Dan Kak ada di sampingku. Aku yakin kami pasti selamat. Tiba-tiba jeritan pilu, motong pikiranku. Asalnya dari lorong. Aku cepat ke pintu. Di luar tetangga rebutan makanan. Aku juga lihat Tante Wang rebah. Kayaknya udah gak bernapas. Tiba-tiba satu pria ke depan rumahku. Yang di dalam dengar nih. Aku tahu kalian ada. Aku juga tahu ada makanan. Mending cepat kasih keluar. Kalau gak pintu kupaksa buka. Aku tahan napas lihat pintu. Pria itu gak dapat jawaban. Dia pakai palu gede hajar pintu. Meski udah capek banget, cuma bikin beberapa goresan. Aku ketawa kecil di dalam. Pintu ini level anti ledak. Granat aja gak tembus. Tembok roboh pun pintu aman. Tapi dia gak menyerah. Dia panggil temannya bantu dobrak. Tapi pintunya tetap aman. Mereka ngamuk sambil maki. Aku balik ke sofa berselimut, dengar suara dobrakan, lalu ketiduran. Pas aku bangun, mereka udah pergi. Hari-hari berikutnya mereka sering datang, tapi selalu gagal. Aku dan Kak ketawa di cuaca sedingin ini. Mereka juga lama gak makan. Itu malah bikin mereka cepat mati. Bener aja seminggu kemudian hilang kabar. Kayaknya udah mati di rumah. Hari ini hari ke-630 kiamat salju. Suhu luar udah minus 200 derajat. Keluar bentar aja langsung beku. Salju di langit masih belum berhenti. Lantai bawah 25 udah ketutup salju tebal. Kota juga udah hancur parah. Kota ramai dulu kini jadi puing. Kupikir gak ada yang hidup lagi di gedung. Baru aku dan Kak nyalain perapian. Api hangat menerangi rumah gelap. Aku dan Kak duduk di depan api, makan paha ayam minum boba. Wajah kami penuh bahagia. Tapi aku mulai cemas lagi. Meski rumahku di lantai 30, tapi gak ada yang tahu kiamat salju ini sampai kapan. Kalau rumahku ikut ketimbun, gimana nanti? Kak kayaknya tahu aku cemas. Dia datang nenangin aku. Wan, aku tahu yang kamu pikir. Tapi mikir terus gak guna. Di hidup ini kita bisa bertahan bareng. Itu udah beruntung banget. Sisanya serahin ke takdir. Habis dengar ke aku lebih lega. Lalu beberapa bulan berlalu. Suatu malam badai salju mendadak berhenti. Aku yang belum tidur lihat itu. Langsung panggil Kak, lihat, asal salju berhenti, tim bantuan negara bakal jalan. Yang bisa kami lakukan cuma jaga diri dan sabar nunggu bantuan. Stok di ruangku masih banyak. Aku bahkan belum nanam atau ternak. Seminggu kemudian sore hari, terdengar suara heli di luar. Aku dan Kak saling senyum. Aku tahu kami selamat. Terakhir jangan lupa tunggu Rebirth 11 berikutnya ya.